Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kita akan berbicara tentang parts of speech. Oke adik-adik, kita akan melanjutkan tentang part of speech. Sekarang kita membahas tentang words. Menurut Delahanty dan Garvey pada tahun 2010, bahwa words ini dibagi ke dalam dua bagian besar, yakni parts of speech dan word classes. Part of speech kemudian dibagi ke dalam dua kelompok, yakni leksikal dan juga grammatical. Lexical words termasuk ke dalamnya adalah noun, verb, adjective, dan adverb. Sementara grammatical dia masuk kepada minor words yang diantaranya preposition, pronoun, article, dan conjunction. Oke adik-adik, untuk adik-adik ketahui bahwa leksikal itu memiliki makna kata yang digunakan atau penggunaannya sesuai dengan makna kamus. Sementara gramatikal, maknanya akan mengikut atau penggunaannya akan mengikut pada lexical words. Di sebelah kanan kita melihat lebih lanjut bahwa leksikal itu kemudian dalam biasanya mata kuliah grammar dan juga sinteks dikatakan juga sebagai open classes words. Jadi maksudnya open classes words ini adalah kata-kata baru bisa membentuk kata-kata ini bisa membentuk kata baru dan juga bahkan diikuti oleh kata-kata lainnya. Sedangkan grammatical words disebut dengan closed words atau ini tergolong sulit untuk menambahkan kata baru pada kata ini. Jadi grammatical words ini dia akan menjadi pengikut, bisa dikatakan sebagai subsidi kepada open class. Oke, sedangkan word classes itu tidak ada pembagian teman-teman ya. Jadi 8 bentuk kata ini disatukan, yakni noun, verb, adjective, adverb, preposition, dan seterusnya. Itu dikatakan secara garis besarnya bahwa mereka termasuk pada golongan word classes. Perlu garis bawahi bahwa interjection juga dimasukkan ke dalam word classes, dan banyak interjection ini banyak digunakan atau diakui sebagai salah satu word classes pada beberapa negara Eropa. Nah, untuk verb dalam bidang semantik biasanya dia akan membahas tentang deskripsi dari sebuah tindakan, proses, ataupun keadaan suatu benda atau kejadian. Ya, seperti itu. Yang ketiga, adjektif atau kata sifat. Dalam bidang morfologi, adjektif ini terutama banyak membahas tentang bentuk-bentuk komparatif dan superlatif dari kata adjektif atau kata sifat itu sendiri. Selain itu, di morfologi, pada bidang morfologi juga membahas perubahan dari adverb dengan menambahkan akhiran ly pada adjektif. Misalnya kata beautiful. Beautiful apabila ditambahkan akhiran ly atau ly, dia akan berubah kelas kata dari kata adjektif menjadi adverb. Pada bidang sinteks, adjektif ini dapat memodifikasi kata benda dengan menambahkan determiner. Contoh, a beautiful girl. Jadi a sebagai determiner dan juga beautiful ini merupakan modifier yang akan memodifikasi atau mengubah makna dari girl ini dari gadis yang biasa atau cewek yang biasa menjadi seorang cewek cantik, seperti itu. Selanjutnya, bahwa adjektif ini juga dapat memodifikasi adverb. Contoh, very beautiful ya. Pada bidang semantik, adjektif ini dikatakan dapat menggambarkan suatu kualitas atau atribut pada kata benda. Contohnya many girls. Jadi many ini merupakan adverb yang memberikan kuantitas pada kata benda girl. Yang terakhir yaitu adverb. Adverb pada bidang morfologi biasanya digunakan untuk membentuk kata kerja dengan menambah kata adjektif dengan menambahkan akhiran ly. Kemudian sinteks. Adverb dalam bidang sinteks dikatakan dapat memodifikasi verb. Contohnya beautifully worked. Jadi contohnya saja,
beautifully walk itu bukan berjalan dengan cantik, tapi berjalan dengan anggun, ya. Nah, adik-adik, tadi kita berbicara tentang open classes words. Sebagai reminder, di sini merupakan tabel yang insya Allah akan mempermudah penjelasan kakak tadi apabila masih bingung, ya. Yang pertama, sebagai pengingat bahwa open classes word itu ada 4. Yang pertama noun, yang kedua verb, yang ketiga adjektif, yang keempat adverb. Ketika kakak tadi mengatakan morfologi, sinteks, dan semantik, tabel ini memberikan penjelasan yang lebih mudah tentang apa yang kakak jelaskan tadi. Ketika kita berbicara tentang morfologi, nah, maka dia akan mengalami perubahan makna, karena morfologi itu berkaitan dengan pembentukan kata, ya. Contoh, kata house. Apabila kita tambahkan suatu item atau akhiran suffix s, ya, maka dia akan berubah makna dari house atau satu rumah menjadi houses yang merupakan memberikan makna lebih dari satu rumah. Kemudian, apabila kita berbicara tentang sinteks, maka noun ini membutuhkan suatu determiner. Noun house ini membutuhkan suatu determiner atau bahkan lebih dari satu determiner, ya. Di sini ada determiner satu, yaitu the atau artikel the, determiner the. Yang kedua di sini ditambahkan determiner yang kedua, yakni big atau adjektif sebagai determiner kedua, ya. Jadi kedua kata the dengan big ini merupakan modifier dari noun house, ya, seperti itu. Dalam semantik, maka kata house ini, house, ya, kita fokus pada nounnya, ya, Dek, ya. House ini merupakan suatu benda, ya, benda. Jadi, dia memberikan makna house. House itu adalah tempat tinggal. Sekarang kita masuk kepada verb. Verb, ketika kita berbicara tentang verb dalam bidang morfologi, maka kita akan banyak berbicara tentang tenses. Contoh, walk. Apabila dalam bentuk past tense atau past participle, maka dia ditambahkan akhiran ed, maka dia akan mengalami perubahan bentuk kata. Jadi dari walk mengalami perubahan dengan ditambahkan ed menjadi walked. Dalam semantik, pada semantik, verb ini akan dikombinasikan dengan sebuah auxiliary verb. Contoh, will atau would. Will walk, would walk. Artinya pada semantik kedua kata ini mengalami perubahan, yakni dari walk biasa menjadi akan berjalan. Ini mengalami makna sebuah tindakan, ya. Pada adjektif kita berbicara tentang morfologi, maka kita banyak berbicara tentang komparatif dan superlatif degree, ya. Saya kira adik-adik yang sudah belajar grammar tahu ini, ya. Contohnya kata big apabila masuk di komparatif, maka dia akan mengalami perubahan bentuk kata ditambahkan dengan ger, maka artinya akan berubah juga dari besar, lebih besar. Superlatif biggest, dia akan ditambahkan lagi gest atau gest, dia akan mengalami juga perubahan makna menjadi paling besar. Nah, dalam sinteks, maka adjektif ini dikatakan sebagai determiner. Seperti itu, Dek, ya. Ketika kita berbicara semantik, maka kata the big house ini memberikan dua makna, yakni quality dan property. Quality untuk besarnya rumah ini, dan property kembali kepada noun, yaitu suatu benda atau barang. Selanjutnya kita berbicara tentang adverb. Adverb biasanya memiliki atau ditambahkan akhiran ly pada morfologi, ya. Selanjutnya, untuk typical syntax atau ilmu sinteks biasanya digunakan sebagai modifikasi dari verb, adjektif, adverb. Contoh, a really big house. Pada bidang semantik, biasanya adverb ini
diberikan makna sebagai manner. Manner di sini bukan sifat tapi suatu keadaan dan juga degree atau tingkatan ya. Adik-adik, tadi kita sudah berbicara tentang open classes, sekarang kita akan berbicara tentang closed classes. Closed classes itu dibagi ke dalam 5 bagian besar. Pertama, determiners atau disingkat det. Kedua, auxiliary verb atau disingkat aux. Yang ketiga adalah pronoun disingkat pro. Selanjutnya preposition disingkat prep dan conjunction disingkat conj. This merupakan contoh dari determiner ya. Artikel yaitu a dan the. Quantifier contohnya many, any, several. Possessive itu contohnya my, your, his, dan seterusnya. Selanjutnya auxiliary verb. Auxiliary verb itu misalnya will, may, must, shall, would, can, have, dan seterusnya ya. Ada dua hal yang harus digarisbawahi. Yang pertama bahwa auxiliary verb ini dia wajib mengikuti kata kerja. Yang kedua, dia dapat dinegatifkan secara langsung dengan mengikuti kata kerja utama. Selanjutnya pronoun. Pronoun itu saya kira adik-adik tahu ya. Preposition, kemudian contoh preposition itu sendiri adalah in, on, about, with, at, to, of, under. Preposition ini nanti banyak dibahas ketika kita akan membentuk prepositional phrase, dan preposition ini banyak berkaitan dengan penggunaan noun phrase. Selanjutnya conjunction. Conjunction contohnya atau kata penghubung contohnya and, or, atau but. Jadi fungsinya dia untuk menghubungkan satu kata dengan kata yang lain atau frasa yang satu dengan frasa yang lainnya. Ini contohnya adik-adik. Adik-adik, nah sekarang kita masuk pada apa sih bedanya verb dengan auxiliary verb. Perlu kita ketahui bahwa be, have, and do are sometimes normal verbs and sometimes auxiliary verbs. Jadi be, have, and do itu kadang membuat bingung ya. Kadang dia berfungsi sebagai normal verbs dan juga kadang dia berfungsi sebagai auxiliary verb. Contohnya, I don't have it. Sama maknanya dengan contohnya I don't have it ya. Atau I have not seen it. Jadi don't di situ dia berfungsi sebagai auxiliary verb. Don't pada contoh ini fungsinya sebagai auxiliary verb, sementara have dia sebagai kata kerja normal ya. Disandingkan dengan kalimat I have not seen it. Have not ini merupakan auxiliary verb, sementara seen itu dia kata kerja normal. Jadi adik-adik bisa melihat pada kedua kalimat sederhana ini, kata have di sini, perhatikan kata have di sini, dia berubah fungsi atau kelas kata. Pada contoh I don't have it, have di sini adalah kata kerja normal, sementara pada contoh I have not seen it, have di sini memiliki fungsi sebagai auxiliary verb. Nah, ini tabel yang mempermudah adik-adik untuk melihat apa sih bedanya antara verbs dengan auxiliary verb. Pada verb, negation itu adalah pembentukan kalimat atau ungkapan negatif ya. Ternyata pada kata kerja normal, negation ini dia membutuhkan auxiliary verb do ya. I don't want it. Jadi di sini don't itu dia berfungsi sebagai auxiliary verb, sementara want ini dia berfungsi sebagai normal verb. Nah, ini kalimat yang bisa adik-adik bandingkan I don't have it dengan I want not it. I don't want it dia sudah mengikuti kaidah grammar, sementara I want not it tidak mengikuti kaidah grammar. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa want pada kalimat I don't want it adalah verb, sementara want pada kalimat ini dia tidak memiliki makna apakah dia verb biasa ataukah dia normal verb ataukah dia auxiliary verb. Sementara pada auxiliary verb dia langsung akan mengatakan
I don't will come, I will not come. Nah, coba adik-adik perhatikan. Di sini kedua kata ini mengalami perubahan. Don't itu merupakan auxiliary verb dan juga will itu merupakan auxiliary verb, sementara kata kerja utamanya adalah come. Dibandingkan dengan kalimat kedua, I will not come. Adik-adik bisa perhatikan bahwa kalimat yang diberikan bintang pada verb dan auxiliary verb ini adalah dua kalimat yang tidak mengikuti kaidah grammar. Yang mengikuti kaidah grammar adalah I don't want it dan I will not come. Di sini fungsinya hanya untuk memperlihatkan adik-adik seperti contoh atau penjelasan sebelumnya bahwa be, have, and do itu kadang membuat kita bingung apakah dia termasuk pada verb biasa ataukah dia masuk pada auxiliary verb. Di sini want yang pertama dia masuk sebagai kata kerja biasa. Sementara kalimat kedua yang tidak mengikuti kaidah grammar dia difungsikan sebagai auxiliary verb. Pada kalimat selanjutnya, I don't will come. Di sini don't will merupakan auxiliary verb, tapi ingat ya, saya ulangi sekali lagi adik-adik bahwa kedua kalimat yang diberikan tanda bintang ini tidak mengikuti kaidah grammar, sementara yang kedua ini mengikuti kaidah grammar. I will not come. Will not itu merupakan auxiliary verb, sementara come adalah kata kerja normal atau kata kerja utamanya. Kemudian ketika dia diubah menjadi kalimat bertanya, maka kalimat itu memerlukan kata do, ya. Do you know it? Know you it? Know you it ini tidak memiliki makna yang jelas atau bahkan tidak ikut kaidah grammar. Sama dengan ini ya. Jadi maaf ya, ini tadi kelupaan dipasangin bintang. Jadi ini sama aja dengan ini. Inversion. Jadi ini contoh kalimat inversion ya. Agreement. Agreement atau persetujuan. Yes, he knows it. Yes, he know it. Dua-duanya benar adik, tapi yang menjadi garis bawah adalah kata know yang ditambahi dengan s yang menandakan bahwa dia adalah kata kerja utama, ya, karena dia kata kerja utama ditambahkan s karena subjeknya he. Kemudian ini no, he will come. No, he will come. Kira-kira yang mana yang benar? Jadi yang benar adalah yang ini. Ketika kita berkata bahwa dia adalah verb yang utama, maka verb yang utama itu akan akan diberikan tambahan s. Pada kalimat ini juga sama dengan kalimat-kalimat sebelumnya, ya. Yang diberi tanda bintang itu adalah kalimat yang tidak mengikuti kaidah grammar. Jadi yang di bawah dan yang ini itu tidak mengikuti, sementara yang ini yang benar ya. Adik-adik, saya kira demikian untuk sedikit penjelasan tentang part of speech pada slideshow kita kali ini. Insya Allah kita akan bertemu pada slideshow atau pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan adik-adik senang dengan penjelasan kakak. Adapun terkait dengan referensi bisa adik-adik lihat pada description box di bawah video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.